Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar materi kimia yaitu tentang notasi sel volta. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan nanti lebih mudah diserapnya atau lebih mudah dipahaminya dan semoga ilmu kita bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini dengan contoh soal. Nah, langsung saja Ibu bacakan soalnya. Suatu sel volta itu tersusun dari elektroda Mg magnesium dalam larutan Mg2+, dan elektroda Zn atau zinc dalam larutan Zn2+. Jika diketahui bisa dilihat Mg2+ menjadi Mg, elektrodanya adalah minus 2,37 volt. Zn2+ menjadi Zn, itu elektrodanya sama dengan minus 0,76 volt. Di sini ada beberapa pertanyaan, ada dari A sampai C ya. Yang pertama, tentukan elektroda yang bertindak sebagai anoda dan yang bertindak sebagai katoda. Kemudian yang B, tentukan potensial sel atau E sel yang dihasilkan dari pasangan elektroda tersebut. Kemudian pertanyaan yang C, tuliskan reaksi pada anoda dan katoda, reaksi sel, serta notasi selnya. Langsung saja kita jawab ya soal yang pertama yaitu A. Tentukan elektrode yang bertindak sebagai anode dan yang bertindak sebagai katode. Anode bisa disebut sebagai anoda dan katode bisa disebut sebagai katoda ya. Langsung saja kita lihat di elektrodanya. Harga elektrodanya atau nilai elektrodanya. Kalau di Mg atau magnesium kan minus 2,37. Ini bisa dilihat Ibu perbesar, Ibu zoom ya. Kalau di Mg kan itu minus 2,37 volt. Sementara kalau di Zn itu adalah minus 0,76. Nah, untuk menentukan yang mana yang bertindak sebagai anoda, yang mana yang bertindak sebagai katoda, itu bisa dilihat dari nilai kedua ini. Yang mana nilai yang paling besar itu yang disebut sebagai katoda. Kita tulis di sini. Yang mana nilainya yang lebih sedikit atau lebih kecil itu disebut anoda. Langsung saja bisa dilihat dari minus 2,37 dengan minus 0,76, yang mana yang paling besar? Ya, betul sekali, yang paling besar adalah minus 0,76 volt atau yang disebut sebagai Zn. Berarti selain Zn, Mg itu adalah anoda Mg. Karena dia minus 2,37 volt. Bisa dimengerti jadi yang mana yang lebih ke arah positif atau nilai elektrodanya yang paling besar itu disebut sebagai katode. Sementara kalau elektronnya atau nilainya itu yang lebih kecil itu disebut anode. Jadi terjawab sudahlah soal yang nomor A. Kemudian kita lanjutkan soal yang nomor B. Soal yang nomor B adalah, kita tulis dulu B. Tentukan potensial sel atau E sel yang dihasilkan dari pasangan elektroda tersebut. Untuk menentukan E sel atau elektroda selnya, rumusnya itu adalah E katoda dikurang E anoda. Ini selalu ya rumusnya, E katoda dikurang E anoda. Jadi bisa dilihat nilai katodanya berapa, anodanya berapa. Kita lihat dari A itu kita bisa tentukan nilai E katodanya itu adalah minus 0,76
dikurang minus 2,37 sama dengan minus 0,76. Karena di sini negatif, ketemu negatif menjadi positif. Hasilnya adalah plus 1,61 volts. V ya. Jadi untuk soal nomor B itu sudah terjawab ya, rumusnya selalu katoda dikurang anoda. Itu selalu jika mencari potensial sel atau a selnya. Jadi bisa dipahami ya. Lanjut kita akan mencari jawaban dari nomor C. Oke, kita lanjutkan soal bagian C, yaitu tentang tuliskan reaksi pada anode dan katoda, reaksi sel, serta notasi selnya. Langsung saja kita akan menuliskan reaksi yang terjadi. C. Kita tulis anoda dulu. Anoda kita bisa lihat di sini. Yang anoda kan Mg. Berarti yang kita tulis adalah Mg. Dan katoda itu adalah Zn, berarti yang kita tulis adalah Zn. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu ini, ibu perbesar ya. Nih. Kalau dia disebut anoda, secara otomatis reaksinya harus oksidasi. Jika dia disebut sebagai katode, secara otomatis juga dia disebut sebagai reduksi. Masih ingat nggak? Oksidasi dan reduksi itu apa? Kalau oksidasi itu adalah kenaikan bilangan oksidasi, kalau itu reduksi berarti penurunan bilangan oksidasi. Jadi bisa dilihat di sini, anoda itu adalah Mg. Kita lihat di sini Mg. Kita tulis ya, reaksinya ini Mg Mg2+ ditambah 2 elektron menjadi Mg, E-nya itu sama dengan minus 2,37. Kita tulis di sini. Anoda adalah Mg2+ ditambah 2 elektron menjadi Mg. E-nya adalah minus 2,37. Apa 37 ya? 37. Ini adalah reaksi anoda. Mg2+ ditambah 2 elektron menjadi Mg. E-nya sama dengan minus 2,37 volts. Kita lihat apakah dia benar oksidasi atau masih belum oksidasi. Di sini Mg-nya adalah plus 2. Di sini Mg-nya karena tidak ada muatan maka dianggap 0. Dari plus 2 ke 0 itu menjadi reduksi. Sementara untuk rumusnya, anoda itu harusnya oksidasi. Sementara di kenyataannya anoda itu adalah reduksi berdasarkan soalnya. Nah, jadi bagaimana sih caranya agar anoda ini menjadi reaksi oksidasi? Kita balik. Dari Mg2+ menjadi Mg, kita balik menjadi Mg Mg2+ ditambah 2 elektron. Nih yang awalnya Mg2+ membentuk Mg, kita ubah menjadi Mg membentuk Mg2+. Berarti jika di sini awalnya minus, karena dibalik akan berubah menjadi plus 2,37. Bisa kita lihat apakah dia merupakan bilangan oksidasi atau tidak. Dari 0 menjadi plus 2. Berarti ini yang akan kita tulis di reaksinya. Menjadi oksidasi.
Bisa dipahami? Berarti untuk anoda itu reaksinya adalah Mg menjadi Mg2 plus ditambah 2 elektron E-nya itu sama dengan plus 2,37. Kemudian kita lihat katodanya. Katodanya di sini dia harus reduksi. Kita lihat di soal apakah dia reduksi atau tidak. Kan katodanya adalah Zn. Kita lihat plus 2 menjadi 0. Reduksi. Karena dia sudah reduksi, sesuai dengan ketentuan katoda harus reduksi, maka berdasarkan di soal, Zn2 plus ditambah 2 elektron menjadi Zn, itu tidak usah diubah seperti Mg tadi, karena dia sudah bentuknya reduksi. Jadi langsung saja, untuk reaksi katoda kita langsung tulis seperti asalnya atau seperti soalnya. Ini adalah reaksi anoda yang sudah diubah dan reaksi katoda yang tidak dirubah karena sudah sesuai dengan ketentuan. Langsung saja kita jumlahkan kedua reaksinya, namun harus ada yang kita hilangkan. Salah satu yang harus kita hilangkan adalah elektronnya. Karena di sini ada sebelum tanda panah elektronnya 2, sesudah tanda panah elektronnya 2, maka tinggal dihapus. Jadi menghilangkannya tuh harus sebelum tanda panah dan sesudah tanda panah dihilangkan. Jika elektronnya itu sama-sama sesudah tanda panah, maka itu tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa dieliminasi, tapi harus berbanding terbalik. Maksudnya di sini, sebelum tanda panah itu versus atau melawan sesudah tanda panah. Karena sebelum tanda panah ada 2 elektron, sesudah tanda panah ada 2 elektron, maka langsung kita coret. Karena di sini tidak ada yang sama, langsung saja kita tulis reaksinya. Mg ditambah Zn2 plus menjadi Mg2 plus ditambah Zn. Jumlahkan menjadi plus 1,61. Ini adalah reaksi selnya. Dan tinggal kita tambahkan aja lagi. Keadaannya. Kalau Mg itu solid artinya padatan, Zn2 plus biasanya itu adalah aqua atau larutan. Plus 1,61. Ini adalah reaksi yang kita cari. Kemudian bagaimana sih notasi sel voltanya? Oke, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang notasi sel volta. Nah, notasi sel volta bisa dilihat contoh soalnya ya. Nah, untuk notasi sel volta di sini ada ketentuannya. Jadi ada pemisah 1 sama 1 dan ada pemisah 2. Ini memang ciri khas dari notasi sel volta. Jadi ini disebut sebagai reaksi oksidasi karena dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Bisa dilihat Zn0 menjadi Zn2+. Oksidasi itu disebut sebagai anoda.
Nah, beda halnya dengan yang ini. Karena di sini dari 2 plus menjadi 0, berarti ini adalah reduksi. Ataukah katode. Cukup kalian ingat, kalau yang kiri itu anoda, yang kanan itu katoda. Yang memisahkan ini adalah dua garis ini. Bisa dipahami? Langsung saja kita ke soalnya. Notasi sel volta dari reaksi ini. Bisa kalian lihat yang mana yang anoda, yang mana yang katoda, bisa dilihat dari atas sini. Kita tulis ya di sini. Langsung Mg. Ini Mg. Garis lurus. Kemudian di sini Mg 2+. Kemudian garis 2, baru bisa dilihat nih Zn. Zn 2+, garis menjadi Zn. Elektronnya nggak usah dilihat ya, cukup dua ini aja. Yang ini sama yang ini, kemudian Mg sama Mg2. Inilah notasi sel voltanya. Jadi sudah terjawab bagian dari C. Reaksi anoda ini, katoda ini, reaksi selnya ini, kemudian notasi sel voltanya yang ini. Cukup kalian mengingat. Di sebelah kiri anoda, di sebelah kanan katoda. Paham? Kemarin Ibu ada mengirim 2 soal tentang potensial sel, dan sekarang Ibu akan menjawabkan 1 soal tersebut. Bisa dilihat soalnya di sini. Suatu sel volta tersusun dari elektroda Vb dan elektroda Cr. Jika diketahui reaksinya bisa dilihat. Kemudian yang pertama tentukan anoda dan katodanya. Kemudian B-nya tuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda. Kemudian yang C-nya tentukan nilai potensial sel. Yang D-nya tuliskan notasi selnya. Langsung saja kita menjawab. Oke, langsung saja kita jawab. Yang pertama, tentukan anoda dan katodanya. Nah, bisa dilihat kan nilai E-nya. Yang untuk Pb atau timbal itu adalah minus 0,14 atau 0,14. Kemudian untuk kromium itu nilai E-nya itu sama dengan minus 0,74. Yang mana yang paling besar? Kalonya untuk angka yang minus, nilai yang paling besar itu sama dengan nilai angka yang paling kecil. Itu adalah minus 0,14. Jadi untuk katoda, kita jawab langsung ya. Yang A, anodanya adalah minus 0,74 atau Cr, kromium. Sementara untuk katoda itu adalah minus 0,14 itu timbal. Bisa dipahami seperti yang tadi juga, kita harus mencari nilai yang paling tinggi siapa. Jika yang paling tinggi itu disebut sebagai katoda, kemudian yang paling rendah atau yang paling sedikit nilainya itu adalah anoda. Yang A sudah terjawab, langsung saja kita ke B. B adalah tuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan di katoda. Langsung saja seperti yang tadi. Ingat, kalau anoda itu adalah oksidasi, sementara untuk katoda itu adalah reduksi. Kita tulis dulu anoda. Anoda itu adalah Cr atau kromium. Kita tulis Cr 3+ ditambah 3 elektron
Ibu Parakia, menjadi CR nya sama dengan minus 0,74. Karena dia harus oksidasi, sementara di sini kan bisa dilihat nih, plus 3 menjadi O. Bukan menjadi O, menjadi 0. Itu adalah reduksi. Jadi harus kita ubah seperti soal yang pertama. Kita balik aja, CR menjadi CR3 plus ditambah 3 elektron, E-nya adalah minus 0,74. Ini adalah anode. Sementara untuk katoda, dia sama kayak tadi, langsung ditulis saja karena reaksinya reaksi reduksi. Langsung saja kita tulis timbal 2 plus ditambah 2 elektron sudah sama, langsung saja kita jumlahkan. Kalian lihat, yang pertama kali dihilangkan harusnya adalah elektron. Di sebelah kiri elektronnya itu adalah 2 elektron. Sementara di sebelah kanan atau sesudah tanda panah 3 elektron. Karena nilainya tidak sama, otomatis harus kita samakan terlebih dahulu. Di sini 2, di sini 3. Bagaimana sih caranya kita menyamakan? Yaitu dengan cara kita kalikan. Di anoda kita kalikan 2. Nih bisa dilihat, sementara di katoda itu kita kalikan 3. Langsung saja kita tulis di bawahnya lagi. Ini anoda. Langsung. Kalau di sini dikalikan 2 nih, dikalikan 2, otomatis semuaan ditulis atau dikalikan 2. Berarti 2 CR sudah tanda panah. 2 CR3 plus ditambah 6 elektron. Maaf ya. Di sini menjadi plus ya, maaf. Di sini menjadi plus. Karena apa? Karena di sini sudah dibalik. Jika dibalik, maka dia berubah menjadi plus. Langsung saja di sini jadi plus 1,48. Kemudian katodanya dikalikan 3, berarti 3 Pb 2 plus ditambah 6 elektron. Supaya kelihatannya bedanya sesudah tanda panah dan sebelum tanda panah. 3 berarti E-nya itu sama dengan, ini bukan plus ya, ini minus. Nah, jadi ibu tulis yang baru karena yang tadi itu tidak muat lagi bukunya. Sama aja seperti yang tadi, anoda sudah kita jumlahkan kali di sini kali 2 dan di sini kali 3. Akhirnya bisa kita coret elektronnya 6E. 6E kita coret. Langsung saja kita tulis reaksinya. Dan hasil dari penjumlahannya adalah
plus 1,06. Ini adalah reaksi selnya. Langsung saja kita tulis notasi sel voltanya. Berarti ini adalah anodanya, langsung saja. Yang di depan itu ditinggal ya, tidak usah dibuat. Selesai. Di sini Ibu akan menampilkan satu soal lagi. Di sini pertanyaannya berbeda dari pertanyaan yang sebelumnya. Kalau di sini yang ditanyakan adalah diagram sel yang berlangsung secara spontan. Langsung saja rumusnya. Ini dinamakan diagram sel. Jadi, untuk di sebelah kiri itu adalah anoda, untuk di sebelah kanan itu adalah katoda. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Kemudian jika nilai di anoda itu lebih sedikit daripada di katoda, maka diagram selnya itu berlangsung secara spontan. Jadi di sebelah kiri itu sedikit, di sebelah kanan itu banyak, maka berlangsungnya secara spontan. Tapi jika sebaliknya, maka diagram selnya itu berlangsung secara tidak spontan. Langsung saja ke contoh soal. Ini soal yang A. Soalnya bisa dilihat di layar. Ibu akan menampilkan Mg dan Ca. Mg-nya itu adalah nilai E-nya adalah minus 2,37. Sementara untuk Ca-nya itu minus 2,87. Nah, bisa dilihat dibandingkan yang mana yang paling besar, yang mana yang paling kecil. Ini yang paling besar, artinya banyak. Ini sedikit. Kalau banyak dan sedikit berarti dia tidak spontan, tidak spontan. Kemudian yang B lagi, kita lihat B-nya adalah minus 0,13 atau 0,13 dan Mg-nya adalah minus 2,37. Manakah di antara dua nilai ini yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah nilainya yang paling sedikit jika itu minus. Ini banyak daripada ini, makanya ditulis banyak ya. Ini sedikit. Maka dia berlangsung secara tidak spontan juga. Kemudian kita lihat lagi A, U atau emas. Plus 1,50 atau 0. Kemudian PB-nya minus 0,13. Sama, ini banyak, sedikit. Berarti tidak spontan. Ca lagi, minus 2,87. Sementara Mg-nya minus 2,37. Nah, di sini bisa dilihat ini sedikit. Sementara ini banyak. Berarti dia berlangsung secara spontan. Kita lihat lagi. Di sini plus 1,50. Di sini minus 2,87. Di sini banyak. Di sini sedikit. Berarti jawabannya adalah D. Seperti itu. Di sini tidak spontan ya. Nih. Tidak spontan. Tidak spontan. Sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.